Ini tuh bisa memberikan apa ya, perspektif masyarakat bahwa Jakarta tuh nggak aman. Karena gue percaya bahwa Transjakarta itu salah satu bagian besar dalam kehidupan orang Jakarta loh. Kalau misalnya kerja, banyak banget loh yang naik Transjakarta. Bener, kalau di bawah jam 6 juga lebih murah harganya. Oh, lu pernah ya? Berapa sih? Iya, jadi 2.000. Hujan panas, sekarang panas. Bener, ampun. panas banget hari ini. Lo tahu gue kan kemana-mana naik transportasi umum. Sebagai warga Jakarta, gue bangga banget ada Transjakarta. Tapi yang biasanya cepet, tadi lama banget. Iya, emang lu nggak tahu kemarin pada kecelakaan? Bener, itu kabarnya kan ada lebih dari 200 ya. Yang berhentiin. Bener, yang lebih diberhentiin. 240 yang 240. lagi diperiksa. Soalnya kan Iya. gila, 40 hari 5 kecelakaan loh. Ya yang kemarin mah hari ini yang kecelakaan, besoknya kecelakaan lagi. Ya kan? Iya, itu serem sih. Makanya Tapi lu ini, kok masih mau sih naik? ya kan gue sebagai warga Jakarta harus dong support transportasi Jakarta. Yang pertama itu hemat, ya kan? Iya sih, murah ya. 3.500 bisa keliling Jakarta. Yang kedua cepet karena ada jalurnya sendiri. Gitu loh, Dek. Tapi menurut lo kemarin kalau Transjakarta sering kecelakaan gitu, hari ini lo naik lo nggak ada takut-takut? Takut juga sih. Ya namanya kita kemana-mana juga pasti resiko. Mau naik kendaraan sendiri Iya juga pasti ada sih. resikonya. Lo Tapi tadi ini- arah mana? Tadi naik sini Mampang di depan. Oh, Gitu, dari koridor Cipete. 13. Koridor 13. Itu top Kan sih. enak lewat atas gitu. Jadi bisa lebih cepet harapannya. Tapi ternyata lama Lama ya, juga. jadi lama ya? Jadi lama sekarang karena buntut itu tadi. Tapi sebenarnya kalau tadi lo cerita bahwa ada 240 ya bus Transjakarta yang sekarang untuk berhenti dulu sementara, ini kan berarti tandanya bahwa PT Transportasi Jakarta sedang mengaudit nih, meriksa mereka apa sebenarnya yang terjadi. Permasalahannya ada dari human error atau dari bisnya sendiri, armada yang nggak sehat. Karena kalau kita berkendara ya kan, ini semuanya harus sehat semua, fisiknya pengendara sehat. Ya kan, kendaraannya juga harus sehat, harus dicek semuanya supaya harapannya kecelakaan kayak tadi itu nggak terjadi loh. Tapi lo nggak apa-apa, itu lagi dicek ada lebih dari 200 armada lagi dicek lo lama. Nggak apa-apa dong. Nah karena ini gue bacain dulu ya, tadi gue sempat baca berita juga nih, Pak Yana nih bilang nih, kata Pak Yana setelah kejadian 25 Oktober kemarin itu kan yang sampai ada yang meninggal dunia. Iya, sampai ada yang meninggal dunia waktu itu kan. Nah ini Transjakarta sudah melakukan pembenahan internal untuk mengetahui dan juga periksa medis nih bagi armadanya dia, maksudnya pengendaranya dia, medisnya diperiksa, medical check up gitu, jangan sampai Nah, tapi kan ada ini kecelakaan. kan yang di medical check up kan pengemudi Benar. dari dua perusahaan yang menjadi operator kan, Iya. perusahaan swasta ini kan, Benar. perusahaan S sama M. Nah, tapi Pemprov DKI Jakarta gimana caranya tahu? Ya tapi kan yang diperiksa juga nanti semuanya, ini butuh waktu deh. Kalau semuanya diperiksa barengan, nanti yang ngedarain siapa habisnya? Ya enggak, maksudnya memang audit itu dilakukan secara detail dan Pemprov tuh harus berani gitu loh kalau misalnya ini dua operator atau berapapun lah jumlah operator yang mengoperasikan Transjakarta itu nggak benar ngelakuinnya, nggak disiplin, nggak detail, harus diputus kontrak. Udah dong, ini kan tadi makanya gue bilang kalau gue agak telat hari ini karena udah lebih dari 240 itu loh kendaraan akhirnya diberhentikan sementara kedua operator yang tadi dinilai bermasalah itu supaya harapannya kan nggak terjadi kecelakaan kemudian gitu Nah loh ini deh. kan tadi yang lo bilang kan apa tuh armadanya diperiksa, Iya. tapi yang jadi concern juga sebenarnya yang naik alias yang nyetir pengemudinya. Soalnya Nah. kemarin kan ada yang ngaku waktu yang kecelakaan itu dia Ngantuk ngaku-ngaku. ya, bener, iya itu kan sebenarnya juga sudah dilakukan nih sebenarnya nih gua baca nih kata Pak Yana nih setelah kecelakaan maut 25 Oktober kemarin yang sampai ada yang meninggal dunia itu kan sudah ada audit internal besar-besaran baik kepada armadanya maupun kepada si pengemudinya gitu, jadi mereka semuanya di MCU alias medical check up gitu. Ya itu penting sih. Nah tapi kan ini butuh waktu, nggak bisa semuanya langsung diperiksa, nanti yang bawa kendaraannya siapa? Iya butuh kalau semua waktu dicek. tapi memang harus detail dan cepat ya. Soalnya soal Benar. transportasi publik ini soal kepercayaan juga. Kita hidup di Jakarta, gila modern banget cuy. Pokoknya semuanya serba ada lah. Transportasi ada, terus juga terintegrasi. Iya. Memang hal-hal kayak gini tuh harus sudah diantisipasi sih harusnya mah. Iya kan Pemprov. harapannya Soalnya begitu. itu juga apa ya, armadanya nggak murah, nyawa orang juga
sangat itu yang mahal, paling bahkan penting. nggak ngerti lah berapa harga. Banyak banget kan orang yang bakal sedih, bakal Iya, walaupun tidak tidak dapat atau tidak ada korban yang meninggal dunia, tapi korban luka iya, ataupun trauma loh. traumanya, terus tempatnya yang rusak, ya kan, separator yang rusak, kendaraan yang rusak, itu juga jadi kerugian material tersendiri. dan imaterial ya, apalagi kan sekarang gini, kita udah hidup modern. Kita tuh salah satu benchmark lah kota-kota lain di mana ya, di Indonesia. Iya. Karena transportasi kan lagi bener-bener dibikin bagus supaya orang tuh naik transportasi umum loh. Tapi ini gue baca nih di mana namanya, di berita nih, ini KNKT udah investigasi nih, bagus sih menurut gue. Iya, karena tadi kan lu sempat bilang kalau armadanya terlalu banyak. Enggak ya, rutenya yang kebanyakan ya. Rutenya tuh banyak banget. Benar. Tapi kalau saran gue sih, Benar, apa? setelah KNKT nanti hasilnya keluar, KNKT kan hasilnya supaya tidak ada kecelakaan lagi kan, hasil Iya, investigasinya kan gitu. harapannya supaya tidak ada Benar. kecelakaan yang sama berulang gitu. Menurut gue sih rute-rutenya sih harus di apa ya, dia bikin riset atau survei yang kira-kira rute-rute gemuk tetap dilayani dengan jumlah armada yang banyak. Iya. Jadi kan ini kan lagi banget di gue. Investigasi. investigasi, terus armadanya juga lagi diperiksa, orangnya juga lagi ada medical check up. Iya. Jadi menurut gue sebagai warga, gue juga kadang-kadang sih suka pakai Transjakarta. Ya kan, enak banget, Iya. bisnya bagus. Apalagi ya, kalau lo ingat beberapa tahun kemarin kan memang si Kopaja dan juga Metro Mini digantikan dengan bus Transjakarta gitu. Jadi memang semakin Kayak banyak feeder rutenya. kan. Betul, semakin banyak rutenya. Ada yang di dalam koridor, ada yang di luar koridor. Nah ini memang dibutuhkan yang namanya audit secara mendalam gitu ya. Nah, Tadi ini KNKT nih, benar kan, KNKT sudah mengaudit ya kan. Karena KNKT dinilai punya kompetensi, dibilang jelas, kalau keselamatan itu transportasi jelas. begitu, diharapkan nanti hasilnya juga bagus, bisa kelihatan sebenarnya bisnya ada di mana nih, apakah dari operatornya, apakah dari armadanya, ataukah dari drivernya atau supirnya begitu. Yang bermasalah kan itu nanti akan dicari begitu ya, supaya permasalahan ini tuntas deh. Kayak beberapa tahun lalu kan kita enak banget, nyaman kalau naik Transjakarta, nggak perlu khawatir kan. Ini loh, ya bukan aneh, apa ya istilahnya, aneh kali ya. Dulu tuh jarang banget, dulu kan ada bis kebakar, Bener. tapi bisnya Akhirnya setelah selesai diaudit, masalah selesai kan. selesai, tapi gitu. kok ini kok jadi yang kemarin, kenapa gue bisa bilang itu karena pengemudi? Karena polisi bilang di CCTV kelihatan pengemudinya saat yang kejadian Senayan itu, dia lagi mau ambil minum tapi juga sambil nyetir. Iya, nah kan itu memang ada CCTV di dalam Iya, Transjakarta kan tujuannya untuk ketahuan. itu, untuk Iya, biar mengetahui bisa sebenarnya ngeliat. masalahnya dari mana nih. nanti aturannya harus dibikin karena kejadian kayak gini nih sering kecelakaan. Dulu lo inget nggak kereta api? Benar. Kereta api kan dulu sering banget kecelakaan. Terus dia bikin ya mungkin istilahnya reformasi atau apa gitu yang gue baca ya. Iya, iya. Dan sekarang kereta api jadi nyaman dan jarang banget, jangan sampai ya, jarang banget ada kecelakaan. Karena kayaknya Menhub tuh bikin ada peraturan Menteri Perhubungan gitu. Nomor berapa gue lupa, coba gue cek deh. Iya. Nih. Coba Nih peraturan Menteri Perhubungan nomor 85 tahun 2008 tentang sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Dan Benar. itu ada 10 item soal sistem manajemen keselamatan. Nah, yang belum dipunyain sama Transjakarta itu adalah divisi keselamatan, salah satunya ya. Oke, tapi kalau Sedangkan kita KAI punya. Iya. Itu Kalau penting sih menurut ngomongin gua. keselamatan ini sebenarnya faktornya banyak. Kalau tadi lo sempat sebut bahwa mungkin drivernya ngantuk gitu, Iya. terlihat dari CCTV. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi dari sisi drivernya, ini sebuah tantangan luar biasa loh bagi dia. Dia harus berkendara di jalur yang lurus doang, ada separator kanan kiri, harus berhenti presisi gitu ya Iya. supaya Iya, pintunya tapi nggak presisi kelebihan. Ya Dia kan? kalau buka pintu tuh bener-bener kayak kita. Harus pas, Iya, waktunya harus berapa pas. lama, dia harus berhenti segala macam 5-6 jam setiap hari. Itu juga bisa bikin lelah, nggak cuma lelah fisik tapi juga mentalnya lelah gitu, capek. Karena gitu melakukan hal yang sama, rutenya sama terus betul, ya. setiap hari seperti itu gitu. Jadi itu memang harus didalami lagi, betul tadi yang kita bahas bahwa sebenarnya investigasi ini diperlukan. Apakah memang sistemnya yang dilakukan sekarang ini benar atau enggak? Karena kan tadi rute sudah lebih banyak begitu ya. Apakah kebanyakan rute ini menjadi salah satu sumber juga, kita nggak tahu, kita nunggu nanti hasil investigasi dari KNKT. Yang gue ini hanya ini sih pendapat gue pribadi ya. Menurut gue mungkin juga sistem kerja juga bisa loh.
Kalau ini human Kelelahan, error ya. begitu Iya, ya. kelelahan. Mungkin kalau orang bilang kerja tuh rata-rata kalau aturan Menteri Tenaga Kerja tuh 8 jam. Tapi kalau misalnya pengemudi Transjakarta dengan menghadapi medan yang sama mungkin bisa lebih singkat mungkin. Iya. Mungkin kan riset soal itu kan harus Belum stresnya ngadepin Iya. pengendara lain yang masuk ke Bener, jalur ampun Transjakarta sih itu. ya kan itu bikin stres Tapi ini harus tersendiri dibenahin, loh. soalnya Hmm. bener-bener gue tapi setuju nih sama statementnya Ketua Komisi B nih, DPRD DKI Jakarta Dia bilang nih apa Pak tuh, Dek? Abdul Aziz bilang kecelakaan ini tuh bisa memberikan apa ya, perspektif masyarakat bahwa Jakarta tuh nggak aman. Karena gue percaya bahwa Transjakarta itu salah satu bagian besar dalam kehidupan orang Jakarta loh. Kalau misalnya kerja, banyak banget loh yang naik Transjakarta. Bener, kalau di bawah jam 6 juga lebih murah harganya. Oh, lu pernah ya? Berapa sih? Iya, jadi 2.000. Mungkin lumayan. 2.000 kita berangkat yang dulu pagi-pagi. namanya angkutan malam hari, gue nggak tahu. Andini kalau itu. Oh, Andini. Angkutan dini hari. Dari malam sampai pagi. Gue pengguna Transjakarta loh, gue apal Iya, semuanya. tapi memang Bener. penting buat lo juga sih soalnya ini bener nih. Ini kecelakaan kayak gini nih bikin orang jadi karena Jadi dulu nggak was-was sekarang. bukan gitu nggak ya. pernah, dulu jarang banget ya. Makanya kan tadi kita bahas bahwa dulu sempat ada yang kebakar, ini diinvestigasi, sudah ketahuan, akhirnya aman gitu ya. Kan sekarang juga lagi proses investigasi dari KNKT, kita harapkan ke depannya aman gitu. Apalagi juga Pemprov ini sudah mempertanyakan sebenarnya kenapa banyak banget kejadian kecelakaan, apalagi yang selangnya lumayan cepat gitu. Tadi 40 hari ada 5 kecelakaan luar biasa loh. Ya kan ini Pemprov DKI ini langsung meminta evaluasi lengkap secara menyeluruh gitu ya. Terlebih juga ini kejadiannya dekat-dekat, apalagi kemarin yang di Jakarta Timur kan juga Itu sekarang langsung sih yang di terobos. pos polisi ya. Iya, di pos polisi itu kan ngeri banget. Gitu pokoknya manajemen dari PT Transjakarta ini dikabarkan langsung memberhentikan sementara supir yang bertanggung jawab atas kejadian Soalnya tuh tersebut. yang gue kadang bingung ya. Hmm. Gue pernah naik Transjakarta di beberapa tahun kemarin. Pernah juga dia baru 2 minggu yang lalu gue naik Transjakarta. Gue ngerasa Transjakarta tuh ngebut banget. Padahal nggak ngejar setoran. Ya kan udah dibayar per kilometer ya iya, sekarang. bayarannya kan per kilometer. Menurut gue juga ini kali ya, apa namanya? Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi ya, lo kalau misalnya langsung komentar, baik itu lewat Twitter, Instagram atau WhatsApp-nya, mereka langsung Oh langsung ya? langsung investigasi. Yang penting ketika ada kejadian apapun itu yang tidak diinginkan, langsung berikan nomor bodi kendaraannya, lo naik jam berapa, dari mana, nanti mereka langsung cek. Nah itu keuntungan adanya CCTV di sana. Jadi Iya, kalau lo CCTV-nya laporan banyak sih. palsu, nanti bisa ketahuan lo laporannya benar apa enggak, kejadiannya seperti apa gitu. Supaya nanti semua nyaman lagi naik Transjakarta. Iya sih. Karena gue juga seneng kalau misalnya Transjakartanya aman gitu. Maksudnya regulasinya jelas. Yang paling penting tuh regulasi sih gue rasa ya. Pemprov harus memastikan nih Betul. ke operator, semua operator, nggak hanya 2 operator yang Bermasalah tadi itu ya. yang kena masalah karena kecelakaan itu, tapi juga yang operator yang lain. Betul. Juga dicek karena kan gila, berapa duit yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun jalur, untuk Iya, bikin banyak banget investasi armada. luar Itu biasa loh. mahal loh satu bisnya. Rakyat Jakarta itu uangnya rakyat Jakarta, ada 3 triliun bikin itu yang namanya Transjakarta, mulai dari armadanya, mulai Betul. dari jalurnya, bayar pengemudinya, terus uang tiket nih yang dibayar oleh warga yang naik, itu balik lagi untuk membiayai Transjakarta. Iya. Jadi menurut gua kalau misalnya uang 3T, nih ada fasilitas umum yang nilainya 3 triliun itu ya, 3 triliun kalau misalnya dalam bentuk pecahan 50 ribuan itu Banyak berapa? banget. Banyak. Gak wajar aja kalau misalnya memang harus Iya, cepat. Menurut gue itu betul. bukan hal yang luar biasa, itu hal yang wajar, harus, wajib. Nah, dengan investasi sebesar tadi itu memang harapannya semuanya aman, dan kita setiap hari pasti menunggu nih bagaimana investigasi dari KNKT supaya hasilnya bagus. Betul. Harapannya ke depan kita juga bisa lebih percaya dan juga nyaman kalau naik Transjakarta lagi ya, Gak? Iya benar. Nah itu pendapat dari kami. Gimana pendapat kamu? Langsung aja tulis di kolom komen di bawah.